adalah sumber kehidupan rohani yang membangkitkan hati-hati yang mati karena jauh dari ilmu dan iman. Tanpa Al-Quran, umat Islam akan kehilangan arah dan ruh perjuangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 24 yang berbunyi, Ya istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahilu bainal mar'i wa qalbih yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. kebangkitan sejati umat Islam tidak dilihat dari kekuatan materi, tapi dari kekuatan rohani yang bersumber pada Al-Quran. Kemunduran umat Islam pada masa kini bukan karena kekurangan jumlah, melainkan karena jauh dari Al-Quran. Banyak dari kita yang bisa membaca Al-Quran, tapi tidak memahami dan mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan kaum yang lain dengannya. Kebangkitan umat Islam tidak cukup hanya dengan ilmu saja, tetapi harus disertai akhlak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Al-Quran membentuk karakter manusia berakhlak Qurani, Jujur, amanah, sabar, adil, dan berani. Bila umat Islam kehilangan akhlak, maka hilang juga ruh kebangkitannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. maka dari itu perubahan dan kebangkitan harus dimulai dari diri kita sendiri, dari hati, akhlak, dan amal. Hadirin yang dirahmati Allah, solusi kebangkitan umat Islam adalah dengan kembali pada Al-Quran secara total. Yang pertama, membacanya secara tartil dan tadabbur. Yang kedua, mengajarkannya pada generasi muda. Yang ketiga,
ketiga, menjadikannya dasar pendidikan dan kehidupan sosial. Dan yang keempat, mengamalkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Al-Quran wajib kita junjung tinggi, wajib kita muliakan. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan, pada hari kiamat nanti, jika orang itu sering membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan menolongnya. Maka dari itu, Pak, Bu, mari kita sama-sama baca Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran beserta isi-isinya. Kita jadikan Al-Quran sebagai spirit kebangkitan umat Islam. Alangkah ruginya orang yang tidak membaca Al-Quran dan selalu beralasan tak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Buku-buku lain dibaca, tetapi Al-Quran tak dibaca. Rugi. Tiap hari dengar musik, tetapi Al-Quran tak dibaca. Rugi. Sibuk bekerja, tak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Rugi. Sibuk panenan, tapi tak sempat membaca Al-Quran. Rugi. Sibuk berpolitik, tapi tidak membaca Al-Quran. Rugi. Pandai nyanyi, karaoke, dangdut, juga joget, tapi tak pandai baca Al-Quran. Rugi. Pandai ilmu-ilmu akademik, tapi tak pandai baca Al-Quran. Rugi. Bisa membaca Al-Quran, tapi tak mau membaca Al-Quran. Rugi. Tak bisa membaca Al-Quran dan tak mau belajar membaca Al-Quran. Rugi. 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 Rugi sekali, rugi dunia akhirat. Mari jadikan Al-Quran sebagai spirit kebangkitan umat Islam. Dimulai dari rumah yang dihiasi lantunan ayat suci Al-Quran, Dari sekolah dan madrasah yang mengajarkan nilai-nilai Al-Quran. Dari generasi muda yang menjadikan Al-Quran pegangan hidup. Pak, Bu, ayo kita daftarkan anak-anak kita pada tajuk pesantren, madrasah yang mengajarkan kita membaca Al-Quran agar kita selamat dunia akhirat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sebelum mengakhiri syarahan kali ini, kami ada sedikit pantun dan bersalawat. Mari Pak, Bu, bersalawat bersama. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Hai kakak yang berparas ayu, lihat di sana ada eyang. Mari dukung visi Indramayu menjadi Indramayu Rea. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Hai kakak berjilbab biru, tambah cantik hormat ayah ibu. Itulah surga di rumahmu, masa depanmu pastikan maju. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Hai bapak yang berkopiah, lihat di sana ada ayah. Mintalah doa kepadanya agar hidupmu lebih barokah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat F41.